王家军听令。知道。可免疫万法，我必须去。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 253. Yang mana pada Perfect World episode 253 ini menceritakan Shihao yang masih terus diincar oleh keluarga Wang yang membuat tetua Meng Tianzeng tidak tinggal diam. Kemudian ketiga akademi akan mulai ikut seleksi untuk memilih para jenius yang akan dikirim ke perbatasan melawan wilayah asing. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat prajurit semut tanduk langit langsung menebaskan pedang abadi melihat Wang Er yang berusaha menyerang. Dan hal itu membuat Wang Er terluka sangat parah. Kemudian semut kecil bertanya, mana kesombongan dari kelima cacing ini? Dan mereka yang berniat memusnahkan semua orang malah sepertinya datang untuk mengantarkan nyawa sendiri. Kemudian terlihat prajurit semut tanduk langit bergerak lagi melihat Wang Da yang juga berusaha menyerang. Yang mana hal itu membuat Wang Shan panik karena kakak pertamanya terluka parah. Di sini pun Wang Da meminta pada leluhurnya untuk kembali dan untuk menundukkan para iblis dan setan. Terlihat kekuatan besar muncul karena dekrit leluhur pendiri keluarga Wang yang sudah ditelan tungku induk primordial terlihat bangkit kembali. Akan tetapi naga itu hilang kembali karena tungku tersebut berhasil menekan kekuatan dari dekrit tersebut. Cao Yuseng pun merasa Wang Da ini sangat keras kepala karena masih berani pamer di saat seperti ini. Namun Wang Er kembali mengendalikan tombak Changseng yang sudah diambil oleh prajurit semut kecil. Dan terlihat jiwa tombak perang Changseng itu langsung aktif setelah Wang Er membacakan mantranya. Yang mana hal itu membuat kelima anak Wang Changseng ini sangat senang melihat hal tersebut. Akan tetapi Meng Tianzeng pun langsung membungkus itu menggunakan kain kafan Immortal King. Dan Meng Tianzeng mengatakan jika bendera ini pernah membungkus jasad Immortal King serta terbasahi oleh darah murni para pendahulu. Yang mana jika tombak perang memiliki jiwa, seharusnya tidak berani bersikap kurang ajar di hadapan bendera perang tersebut. Dan terlihat Meng Tianzeng langsung mengikat 5 anak Wang Changseng tersebut. Di sini pun mereka meminta Meng Tianzeng tidak keterlaluan karena keluarga Wang belum runtuh dan ayah mereka juga masih hidup. Terlebih lagi, ranah Wang Jiu sudah mau menyamai ranah ayah mereka, sedangkan energi darah Meng Tianzeng sudah melemah. Yang mana saat Meng Tianzeng bertambah tua, maka keturunan Meng Tianzeng dan Akademi Tianzhen ini pasti akan dihancurkan oleh keluarga Wang. Namun Meng Tianzeng bertekad, selama dirinya masih hidup, beliau tidak akan membiarkan iblis dan setan mengacau dunia. Sedangkan generasi setelahnya akan ada generasi penerus, yang mana keluarga Wang tidak bisa mengacau dunia, serta akan ada orang yang bisa menandingi Wang Jiu. Di sini pun bagi Cao Yuseng, orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan ajaran dari tetua agung. Dan seharusnya mereka langsung ditampar saja sampai mereka tunduk. Terlihat tetua agung menekan mereka melihat Wang Xi tidak terima dengan perkataan Cao Yuseng. Di sini semut kecil membenarkan perkataan Cao Yuseng yang mana untuk menghadapi beberapa serangga liar memang harus ditampar dengan keras. Dan semut kecil meminta prajuritnya untuk bertindak karena tadi 5 orang ini menghina keturunan semut tanduk langit. Terlihat kelima prajurit ini langsung menampar kelima anak Wang Changseng tersebut. Sementara Kaisar Su Mingxuan pun hanya tertawa melihat kejadian tersebut karena tamparan ini benar-benar melukai reputasi keluarga Wang. Dan Kaisar Su ingin kejadian ini direkam karena dia ingin menontonnya setiap hari. Yao Yue yang datang pun heran kenapa ayahnya itu tertawa. Bahkan tertawanya sampai terdengar oleh seluruh langit tanpa batas. Melihat 5 leluhur keluarga Wang ini dipermalukan Akademi Tianzhen, Yao Yue pun yakin jika keluarga Wang tidak akan diam saja. Dan keluarga Jin yang juga berhubungan baik dengan keluarga Wang pasti tidak akan tinggal diam juga. Mendengar itu pun Su Mingxuan meminta pengawalnya untuk memutar arah kapal karena mereka harus membantu Akademi Tianzhen. Sementara Meng Tianzeng meminta para prajurit itu untuk menyudahi mempermalukan mereka.
Namun bagi semut kecil, jika melepas mereka begitu saja, maka akan seperti memelihara harimau. 停手吧！ Terlihat Meng Tianzeng langsung menyerang salah seorang anak Wang Changsheng karena dia terus ngoceh. Dan Meng Tianzeng mengatakan jika beliau akan mendidik mereka atas nama Wang Changsheng. Yang mana Meng Tianzeng akan membuang mereka ke perbatasan untuk membunuh musuh. Di sini pun semut kecil merasa jika itu adalah tugasnya dan semua teman-temannya. Sedangkan bagi Wang Da, Meng Tianzeng sedang balas dendam pribadi dan ingin mereka berlima mati di perbatasan. 杀敌！ Dan bagi Wang Er, keputusan ini harus diputuskan bersama oleh semua klan. Terlihat Meng Tianzeng yang marah pun langsung melemparkan Wang Da dan Wang Er. Karena semua klan berjuang berdarah-darah di perbatasan, tapi keluarga Wang selalu berdiam diri dan tidak pernah berjasa. Dan melihat sikap pengecut mereka yang takut mati, Meng Tianzeng pun percaya jika mereka belum mengkhianati 9 langit. 这不是你能决定的。 Namun mereka merasa jika mereka tidak takut mati, namun juga tidak mau menerima penghinaan ini. Karena keluarga Wang akan ikut berperang tanpa paksaan orang lain. 不过， Setelah itu semua murid akademi dikejutkan melihat terowongan lintas alam dan kemunculan kendaraan Nyonya Tua keluarga Jin. Dan mereka penasaran apa sebenarnya hubungan keluarga Jin dan keluarga Wang. Karena bahkan sampai Nyonya Tua Jin datang sendiri untuk menyelamatkan mereka. Kemudian muncul Nyonya Tua Jin atau Jin Taijun yang adalah leluhur kuno keluarga Jin di ranah Supreme Being. Di sini pun Nyonya Tua Jin ini merasa jika Meng Tianzeng masih gagah seperti dulu. Dan kedatangan Nyonya Tua Jin ini adalah untuk meminta Meng Tianzeng melepaskan 5 naga ini. Akan tetapi dengan tegas, Meng Tianzeng menolak hal tersebut. 条龙， 不行！ Kemudian Nyonya Tua Jin pun mengatakan jika semua keluarga menyebarkan kabar bahwa Meng Tianzeng mendapat murid yang hebat. Karena Nyonya Tua Jin tahu jika Meng Tianzeng memandang orang yang kuat dan bibit biasa tidak mungkin akan dia perhatikan. Dan setelah melihat langsung, ternyata kabar itu benar adanya. Kemudian Nyonya Tua memeriksa Si Hao dan menyadari jika Si Hao memang mirip dengan Meng Tianzeng di masa muda. Dan pasti Meng Tianzeng akan melindungi Si Hao mati-matian karena kehebatan Si Hao tersebut. Dan karena Meng Tianzeng mempunyai penerus serta mempunyai keturunan, maka lebih baik Meng Tianzeng lebih bijaksana dalam bertindak. Melihat Nyonya Tua ini berniat mengancam, Meng Tianzeng pun mengatakan jika muridnya tidak pantas diancam oleh Nyonya Tua ini. Sedangkan keturunan Meng Tianzeng sekarang sudah berada di perbatasan. Yang mana hidup mati adalah takdir, serta gugur di sana adalah tempat terbaik bagi mereka. Setelah itu pun terdengar jika keluarga 9 langit juga mendukung keputusan Meng Tianzeng ini. Su Mingxuan yang sudah sampai pun langsung menghampiri Meng Tianzeng. Kemudian muncul portal teleportasi keluarga Wang dan terdengar suara Wang Changsheng yang mengatakan jika keluarga Wang juga mendukung keputusan Meng Tianzeng. Bahkan beberapa anak durhaka ini boleh dihukum sesuka hati oleh Meng Tianzeng. Dan tak hanya itu saja, karena keluarga Wang juga akan mengirim 100.000 tentara pilihan lagi untuk menuju perbatasan. Yang mana di sini Wang Changsheng ingin membuktikan ketulusan keluarga Wang terhadap 9 langit 10 bumi. 孝子孙而已。 Di sini Meng Tianzeng mengakui jika pasukan sebesar ini bagi perbatasan bagaikan bantuan di tengah salju. Dan bagi Nyonya Tua Jin, semangat Wang Changsheng ini masih seperti saat muda. Kemudian Wang Changsheng pun meminta kelima anaknya itu untuk pergi ke perbatasan. Dan mereka harus membunuh musuh sebanyak-banyaknya di sana untuk membersihkan dosa mereka. Serta 100.000 prajurit ini akan dipercayakan kepada mereka berlima untuk dipimpin. Dan mereka tidak boleh membiarkan para prajurit ini menumpahkan darah dengan sia-sia. 李公在那里多杀敌。 Terlihat Nyonya Tua Jin pun langsung menyembuhkan luka kelima anak Wang Changsheng tersebut. Dan Nyonya Tua berharap kelima pemuda ini bisa banyak membunuh musuh di perbatasan dan mengangkat kembali kekuatan abadi keluarga Wang di masa lalu. Setelah itu pun, Meng Tianzeng meminta Wang Changsheng datang untuk ngobrol. 来一叙。 Di sini perlahan pun, Wang Changsheng muncul dari portal teleportasi tersebut. Sementara Meng Tianzeng menyadari jika aura Wang Changsheng menjadi lebih tajam. Sedangkan Cao Yuseng tampak terkejut melihat penampilan Wang Changsheng yang ternyata masih sangat muda. Kemudian Wang Changsheng meminta kelima anaknya itu untuk meminta maaf kepada Meng Tianzeng. 过来。 Setelah itu lewat telepatinya, Meng Tianzeng memberitahu kepada Wang Changsheng yang mana Huang sudah mendapat sebuah kitab suci yang amat luar biasa. Namun Meng Tianzeng sudah memasang 9 larangan di jiwa primordialnya yang membuat orang luar tidak bisa mengintipnya. Dan jika kelak keluarga Wang berjasa besar bagi 9 langit 10 bumi, maka Meng Tianzeng akan mempersembahkan kitab ini untuk dipelajari bersama Wang Changsheng. 为九天十地立下大功。 Dan mendengar itu pun, Wang Changsheng langsung meminta kelima anaknya serta semua pasukannya untuk berangkat menuju perbatasan dan menghabisi musuh. 王家军听令，
Kemudian lewat telepatinya Meng Tianzeng memberitahu Xiahou jika sepertinya Wang Changsheng sudah menemukan cara untuk menerobos. Dan jika dia bisa menjadi pion untuk mencapai Tao, maka pengorbanannya tidak sia-sia. Kemudian Tetua Agung meminta Xiahou bersiap-siap karena ketiga akademi akan segera mengadakan seleksi, yang mana para jenius angkatan pertama akan dikirim ke perbatasan. Terlihat Xiahou pun langsung berkultivasi untuk memperkuat dirinya. Karena jika para jenius zaman ini ingin berkembang cepat dan menjadi keajaiban yang mengguncang seluruh era, maka hanya melalui penyucian dari darah dan api yang merupakan jalan tercepat bagi seseorang untuk berkembang. Bahkan dulu ada pendahulu yang seusia mereka yang pergi ke perbatasan bermandikan darah musuh dan bertarung semakin berani, yang mana akhirnya mereka menjadi pejuang abadi. Dan perbatasan bukan hanya medan perang, tetapi juga tempat takdir besar. Setelah itu pun terlihat tetua keluarga Ji, tetua keluarga Wei, serta tetua klan Tuogu yang adalah petugas seleksi. Dan sekarang waktu yang tersisa untuk mereka tidak banyak, serta tidak ada yang tahu kapan gerbang langit dan bumi akan dibuka. Yang mana begitu serbuan dari wilayah asing tiba, maka semuanya akan terlambat. Terlihat mereka semua pun mulai berangkat untuk segera mulai seleksi. Dan semut kecil juga meminta para prajuritnya untuk pergi ke perbatasan karena di sana tempat ayah semut kecil pernah bertempur. Dan semut kecil juga akan mencapai pencerahan di sana. Di sini pun terlihat jika penyatuan 3 akademi pun berhasil karena dibimbing oleh para tetua ini. Dan saat waktunya tiba, siapapun yang ingin berangkat ke perbatasan maka diperbolehkan. Terlihat mereka pun berkumpul di dojo garis keturunan leluhur Ancient Immortal. Kemudian tetua keluarga Wei pun memberitahu jika tempat ini adalah sisa meridian bumi yang tersisa dari Ancient Immortal. Yang mana meski sudah rusak, namun kabut abadi yang keluar cukup untuk memelihara kultivasi mereka. Kemudian Tai Yin Yu menghampiri Xiahou karena mendengar jika Xiahou dan tetua agung sudah menjarah habis seluruh keluarga Wang. Di sini Xiahou pun berjanji jika nanti di medan perang, Xiahou akan mentraktir mereka semua hidangan wilayah asing. Dan bisa dibilang jika itu adalah hidangan paling langka di antara langit dan bumi. Mendengar itu pun, Tai Yin Yu hanya berkata jika dia paling suka makan sayuran. Meskipun semua makanan tetap dimakan oleh Tai Yin Yu ini. Di sini pun tetua klan Tuogu yakin jika mereka semua pasti sudah mendengar tentang prestasi Huang di perbatasan langit merah besar. Namun yang Huang hadapi saat itu masih jauh dari keberadaan paling mengerikan di wilayah asing. Karena wilayah asing memiliki klan kekaisaran kuno dan bakat leluhur mereka bisa kebal terhadap segala hukum. Terlebih lagi ada klan Anlan yang namanya sangatlah tabu di Ancient Immortal. Karena kekuatan serangannya bisa menggetarkan langit dan bumi. Di sini Zhejian pun bertanya, wilayah asing punya sang abadi, sedangkan 9 langit tidak punya immortal. Dan bagaimana menutupi kesenjangan ini? Serta apakah 9 langit benar-benar ada harapan dalam perang ini? Di sini pun tetua klan Tuogu tahu jika banyak orang merasa pesimis bahkan putus asa. Namun perbatasan masih bisa dipertahankan. Karena 9 langit dan 10 bumi masih punya banyak peninggalan. Yang mana itu ada sejak zaman kuno dan salah satunya di perbatasan dan di luar kota kekaisaran yang disebut paling kokoh di dunia. Sedangkan di tanah iblis yang terbasahi darah masih ada sebuah kota tua di sana. Yang mana meski waktu berlalu, kota itu tetap berdiri kokoh di sana dan menghalangi pasukan besi wilayah asing. Bahkan menurut legenda, sekelompok leluhur terhebat pernah berjaga di sana dan disebut 7 raja perbatasan. Mendengar itu pun Xiahou teringat jika leluhurnya pernah bertempur di sana. Dan darah Xiahou bukanlah darah pendosa, melainkan kehormatan dan kejayaan. Di sini pun para tetua petugas seleksi ini mengatakan jika di sana ada banyak tanah rahasia, ada kesempatan tertinggi, juga ada bahaya besar. Yang mana itu tergantung mereka bisa bertahan dan kembali dengan hidup atau tidak. Dan dalam 1 tahun ke depan, para tetua ini akan mengajarkan kitab suci kepada mereka untuk menuntaskan semua keraguan mereka. Serta 1 tahun lagi, mereka yang ingin pergi ke perbatasan boleh memulai perjalanan. Mendengar itu pun, Xiahou berniat untuk pergi ke sana. Kemudian terlihat jika di camp militer wilayah asing terdapat dekrit leluhur kuno wilayah asing. Dan lewat dekrit itu sang abadi bertanya bagaimana hasil Wuren mencari barang yang dia inginkan. Wuren pun melaporkan jika sudah ada petunjuk. Di sini sang abadi pun meminta agar benda itu didapatkan bagaimanapun caranya. Dan mendengar dekrit itu, pasukan wilayah asing juga langsung bersiap untuk menuju perbatasan. Dan pada Perfect World episode 254, terlihat ketiga akademi ini akan mulai ikut seleksi dan memperlihatkan kekuatan mereka agar mereka bisa terpilih menuju perbatasan.
Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 253 ini. Ternyata kelima naga anak Wang Changseng yang berniat menyerang si Hao dan tetua agung malah malu sendiri ya. Bahkan langsung dimarahi langsung oleh ayah mereka. Dan seperti apa peningkatan dari kekuatan para jenius 9 langit 10 bumi itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 254. Akhir kata, selamat berakhir pekan di akhir bulan Januari ini. Dan see you next episode.